Hai. Halo semuanya. Kita dari FG3, kita akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional yang harus diperkenalkan kepada dunia. Tapi sebelum masuk ke dalam video tersebut, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Karena kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Saya, Naila Fajrika Azhara, sebagai editor akan memperkenalkan teman-teman saya dari FG3. Yang pertama ada Alvin Naufal, selanjutnya ada Dede Nurhaliza, kemudian ada Dianisa Istiqomah, dan yang terakhir ada Syafina Rahmadiani. Jadi, langsung aja kita mulai. Peran bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi lunak kini semakin penting. Ada program khusus yang dirancang yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau disingkat BIPA, untuk mengundang lebih banyak orang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah cukup lama dijadikan alat diplomasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Banyak pihak semakin sadar bahwa bahasa merupakan ujung tombak diplomasi kebudayaan. Setiap tahun ada sekitar 100 mahasiswa asing dari seluruh dunia datang untuk belajar bahasa Indonesia. Program BIPA rutin dilaksanakan sejak Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK berdiri pada 2014. Pada 2018 lalu, setidaknya ada 115 pengajar BIPA dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga. Menurut data Kemendikbud, saat ini di dalam negeri tercatat tidak kurang 45 lembaga telah mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga kursus. Sementara di luar negeri, pengajaran BIPA telah dilakukan oleh sekitar 36 negara dengan jumlah lembaga tidak kurang dari 130, terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga kursus. Pada Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diresmikan. Pada saat itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perjuangan kaum nasionalis agar mencapai tujuan utama mereka, yaitu agar merdeka dan berdaulat. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi yang amat sangat penting, antara lain sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kalian pasti mengetahui, pada Sumpah Pemuda alinea ketiga terdapat kalimat kami, putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari kalimat tersebut kita mengetahui walaupun berbeda daerah, budaya, dan suku bangsa, namun kita semua memiliki satu persamaan, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar satu sama lain. Fungsi lainnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional antara bangsa. Selain dari fungsinya yang sudah saya katakan sebelumnya, terdapat juga cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia. Antara lain adalah 1. Melakukan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar atau sarana prasarana umum. 2. Menghargai keberadaan dan fungsi setiap orang di dalam masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. 3. Alangkah baiknya jika ada budaya dari negara lain, kita dapat menghargai dan memfilter yang baik dan benar. Namun, tidak mengurangi ataupun menghilangkan budaya serta bahasa Indonesia yang menjadi ciri khas kita semua. Di balik kecanggihan yang dihasilkan di era revolusi 4.0, bahasa Indonesia terkena dampak negatif. Di era ini, bahasa Inggris sangat sering dipakai, sehingga bahasa Indonesia mulai ditinggalkan. Mulai dari bahasa pemrograman yang digunakan, sampai bahasa yang digunakan dalam bersosialisasi. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Anak-anak di era revolusi ini lebih menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, ketimbang bahasa Indonesia atau bahasanya sendiri. Pengaturan bahasa di media sosial, game online, online shop, dan lain-lain juga kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga mulai ditinggalkan karena bagi sebagian orang, bahasa ini mulai ketinggalan zaman. Para orang tua di Indonesia pun berlomba-lomba untuk mengajarkan anak-anaknya bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu. Sebagai orang Indonesia, bukankah sudah seharusnya bahasa Indonesia diperkenalkan lebih dahulu kepada anak-anak dibandingkan bahasa Inggris?
Hal ini membuat para pengajar bahasa merasa adanya tantangan dari revolusi 4.0. Maka dari itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengajar bahasa Indonesia di era revolusi 4.0, yaitu yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Revolusi 4.0 ini memiliki skala, ruang lingkup, kompleksitas yang lebih luas, sehingga mendorong otomatisasi dalam semua proses aktivitas kehidupan. Para pengajar juga harus menguasai teknologi, dan mereka juga sudah difasilitasi aplikasi untuk membuat pembelajaran yang menarik. Yang kedua, ada membangun kurikulum melalui pendekatan saintifik. Pada abad ke-21, perlu mengacu pada 3 konsep pendidikan, yaitu keterampilan abad 21, 21 century skill, pendekatan saintifik atau scientific approach, dan yang terakhir ada penilaian autentik atau authentic assessment. Dalam hal ini, seorang siswa diajak untuk lebih aktif mencari-cari materi pembelajaran dan diharapkan dapat lebih komunikatif. Yang terakhir ada berupaya membuat siswa menjadi senang belajar. Pada saat pembelajaran berlangsung, sangat diperlukan suasana belajar yang menyenangkan karena otak tidak akan bekerja optimal bila perasaan dalam keadaan tertekan. Guru juga memiliki tugas penting membimbing dan memfasilitasi siswa dalam belajar, dan pengajar juga harus bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong motivasi siswa untuk belajar. Media sosial memiliki peran yang penting dalam mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Saat ini, sikap positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia cenderung menurun. Hal ini terlihat dari maraknya penggunaan kosakata atau istilah bahasa asing di berbagai tempat umum ataupun media sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta meminimalisasi penggunaan bahasa asing di media sosial, itu menjadi peranan penting untuk mendorong masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial ini sendiri tentunya memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena media sosial untuk saat ini menjadi sumber pengetahuan dan berita di masyarakat sendiri. Ketika penggunaan bahasa Indonesia yang baik terbentuk dari masyarakat Indonesia sendiri, maka tentunya hal itu akan meningkatkan mutu bahasa Indonesia di mata negara asing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini sendiri telah dipelajari oleh beberapa negara di dunia. Salah satunya yaitu Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya. Sebuah fakta menarik juga bahwa bahasa Indonesia ini menempati posisi ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, sebagai upaya pengsosialisasian bahasa Indonesia ini sendiri, kita dapat ikut serta dan mengambil peran dengan cara terkecil yang bisa kita lakukan, yaitu media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar, dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Tidak hanya di media sosial, kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Seperti yang kita ketahui, Indonesia banyak sekali akan budayanya, memiliki budaya yang sangat beragam. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu alasan untuk bisa memasuki kebudayaan Indonesia lebih dalam. Melalui beberapa sumber dijelaskan bahwa banyak sekali faktor yang menjadi alasan ketertarikan warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia. Di antaranya adalah kagum dengan budaya Indonesia, sehingga muncullah rasa tertarik mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian rasa tertarik mereka akan kulinernya, akan pekerjaannya seperti pemandu wisata, dan ada juga yang tertarik dengan seni tradisional, bahkan ada yang tertarik karena politiknya. Banyak sekali keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia yang akhirnya menjadi magnet untuk warga negara asing belajar bahasa Indonesia. Selain itu, kenapa sih mereka ingin mempelajari bahasa Indonesia? Kalau dilihat dari hal yang lebih serius daripada sebelumnya, yaitu kita bisa lihat dari tujuannya. Tujuannya ada dua, yaitu tujuan yang bersifat akademis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat akademis artinya diarahkan kepada peningkatan pengetahuan kebahasaan dan juga kesastraan Indonesia, sedangkan yang bersifat praktis misalnya seperti mempererat hubungan negara, pertukaran budaya, dan yang lain-lainnya. Wow!